senantiasa mengerjakan sholat minimal 17 rakaat dalam sehari semalam, maka hendaknya ia sadar bahwasanya di setiap rakaat kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada sebuah ayat. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah wahai Allah kita menyembah, dan hanya kepadamulah kita atau kami meminta pertolongan. Lihat bagaimana seorang mukmin hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini juga tidak menafikan bahwasanya kita juga boleh meminta pertolongan kepada makhluk, kepada teman, kepada orang tua, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat bahwasanya hal yang kita minta itu memang bisa dilakukan oleh makhluk tersebut. Namun dalam hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah semata, misalnya kita minta tolong agar kedua orang tua kita diampuni, dosa-dosanya dihapuskan, dijauhkan dari marah bahaya, diberikan rezeki yang lapang, maka ingat, hal-hal ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang untuk meminta kepada selain Allah, karena ditakutkan kita nanti akan terjerumus ke dalam yang namanya kesyirikan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh umat dari awal hingga akhir, dari semenjak manusia pertama kali diciptakan hingga nanti hari kiamat, jika seandainya mereka berkumpul, kata Rasulullah SAW, berkumpul dalam rangka apa? Agar mereka memberikan sebuah manfaat kepadamu, maka ketahuilah mereka tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Mereka tidak akan bisa memberikan sebuah manfaat, sebuah keuntungan kepadamu, sama sekali tidak bisa. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan menetapkan, menakdirkannya untuk kita, maka pada hal itu baru mereka bisa memberikan manfaat kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita berharap lebih kepada manusia, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka, yaitu manusia, siapapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, semulia apapun namanya di hadapan orang-orang, ketahuilah mereka tidak akan mampu memberikan secuil kemanfaatan kepada kita jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal tersebut. Makanya ridon nas ghayatun la tudrak, keridoan manusia, kita berharap semua manusia meridho kepada kita, senang kepada kita, mau berbuat baik kepada kita. Itu adalah ghayatun la tudrak,
sebuah tujuan yang mustahil akan kita capai. Tidak akan mungkin pernah kita capai. Dan di sini Rasulullah SAW pun mengingatkan kita bahwasanya hendaknya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan jangan sekali-kali kita mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian, mengharapkan manusia berbuat baik kepada kita, memberi kita sesuatu. Jangan, karena mereka tidak akan mampu melakukan hal tersebut jika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika seandainya seluruh manusia, seluruh umat dari semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam, hingga hari kiamat nanti, jika semua mereka berkumpul demi memberikan sebuah madarat, sebuah keburukan, sebuah bencana, sebuah musibah kepada kita, maka ketahuilah mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa melakukan hal tersebut jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan hal tersebut kepada kita. Maka tidak perlu kita takut berlebihan. Tidak perlu kita takut berlebihan atau makan sampai parno kepada orang-orang. Misalnya baru saja diberikan kabar kalau lewat jalan A di atas jam 10 malam misalnya, nanti akan terjadi hal yang demikian. Baru dengar kabar tersebut, kita langsung parno, takut sama sekali, nggak mau lewat. Padahal ingat hadis ini, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Siapapun orangnya, sekuat apapun orangnya, sehebat apapun rencananya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki orang tersebut untuk memberikan madarat kepada kita, memberikan mara bahaya kepada kita, maka orang tersebut sama sekali tidak akan mampu memberikan madarat kepada kita. Sekeras apapun usahanya, tidak akan mungkin bisa. Maka tenang saja. Maka tatkala kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau hijrah bersama baginda Rasulullah SAW ke Madinah, beliau sempat bersembunyi di sebuah gua yang mana ada orang-orang musyrikin yang lewat. Mereka mencari dua orang sahabat ini, yaitu baginda Rasulullah SAW dan juga orang kekasihnya, orang yang paling beliau cintai dari kalangan laki-laki, yaitu Abu Bakar. Orang-orang musyrik ingin mencari keduanya karena ada imbalan. Bagi siapa saja yang menemukan keduanya akan diberikan imbalan yang besar. Maka Abu Bakar pun takut. Seraya mengatakan, jika seandainya mereka, orang-orang musyrik, menengok ke bawah kepada kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita, akan menjumpai kita. Maka apa nasihat dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya ini? La takhaf, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, akan menjaga hamba-hambanya yang senantiasa melakukan ketaatan kepadanya.
Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan atau menenangi sahabatnya yang saat itu panik, saat itu takut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita jika kita senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan siapapun orangnya tidak akan mampu memberikan madarat kepada kita, tidak akan mampu memberikan mara bahaya kepada kita. Sebagus apapun rencananya, sematang apapun rencananya, sebanyak apapun jumlah mereka, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mara bahaya untuk kita, maka kita tidak akan sama sekali terjerumus kepada musibah, bencana dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran kertas telah mengering, tinta telah mengering. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya apa saja yang telah terjadi, baik itu yang telah lalu maupun yang akan datang, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka tenang saja, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan untuk kita sebuah manfaat, maka kita tidak akan memperoleh manfaat sama sekali. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan, tidak menulis, tidak mencatat di dalam Lauhul Mahfuz untuk kita agar kita memperoleh mara bahaya, maka kita tidak akan memperoleh mara bahaya sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya untuk kita. Makanya dilanjutkan oleh Rasulullah SAW di riwayat lain, di bagian kedua dari hadis ke-19 ini, riwayat selain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan dapati Allah ada di depanmu. Maksudnya gimana? Sama seperti sebelumnya di bagian pertama. Jagalah Allah, maksudnya adalah bukan kita menjaga Allah, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu penjagaan dari kita. Maksudnya adalah jagalah syariat Allah, jagalah hak-hak Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berada di depan kita. Maksudnya akan menjadi yang pertama dalam menjaga kita, dalam menunjuki kita kepada jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala yang akan pertama kali menolong kita, menjaga kita, menunjuki kita kepada jalan kebenaran, jalan hidayah. Ini maksud dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah senantiasa berada di depanmu. Itu maksud dari hadis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah tatkala engkau sedang berada di kondisi yang menyenangkan, kondisi tatkala kita sedang memperoleh kabar yang gembira misalnya, atau sedang memperoleh rezeki yang lapang, memperoleh nikmat sehat, nikmat kekayaan dan lain sebagainya. Tatkala kita dalam keadaan kita di puncak, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam dirimu. Karena banyak sekali orang-orang tatkala di puncak
mereka menjadi lupa daratan, lupa bahwasanya semua rezeki yang ia peroleh itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu contoh kisah nyatanya adalah Qarun. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang berlimpah kepada beliau, kepada Qarun. Namun tatkala beliau sedang berada di puncak-puncak kekayaannya, ia pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyangkal akan bahwasanya nikmat yang ia peroleh itu berasal dari Allah. Ia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata bahwasanya nikmat yang ia peroleh itu akibat ilmu yang ia punya, akibat kerja keras yang ia keluarkan. Ia menyangkal bahwasanya nikmat yang ia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, mengaku-ngaku bahwasanya semua nikmat, semua harta kekayaannya hanya berasal dari kerja kerasnya saja, tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasan yang ia terima? Ia pun diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia ditenggelamkan bersama harta-hartanya sampai saat tidak ada satu hartanya yang tersisa sampai hari ini. Maka Rasulullah SAW di hadis ke-19 ini ingin mengingatkan kita, menyuruh kita, tatkala kita sedang berada di puncak-puncak kenikmatan, di masa-masa yang senang, yang menyenangkan, maka ingatlah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ya'rifka fisyiddah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu, akan mengingatmu tatkala engkau sedang berada di masa yang sulit. Tatkala kita tidak memperoleh, tidak menemukan seorang pun dari kawan kita, dari sahabat kita, dari teman terdekat kita yang mau dan mampu menolong kita tatkala kita sedang terperosok ke dalam masa-masa yang sulit. Tidak, tatkala kita tidak menemukan seorang pun yang dapat menolong kita, maka ingatlah, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, karena sebab engkau senantiasa mengingat Allah tatkala engkau sedang berada di masa-masa senang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, akan mengenali dirimu, akan mengingatmu tatkala engkau sedang merasa atau dalam keadaan yang sulit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwasanya apa-apa yang meleset darimu, maka hal itu tidak akan datang menghampirimu. Tatkala kita misalnya santri-santri misalnya sudah belajar dengan giat, mempersiapkan untuk menghadapi ujian esok hari misalnya, belajar giat, memurojaah dari A sampai Z, namun tatkala sudah keluar hasil ulangan, ya, ternyata kita memperoleh hasil yang tidak memuaskan misalnya, maka ingatlah apa yang meleset, apa yang melewatimu, maka tidak akan sama sekali menghampirimu. Tatkala kita berharap kita memperoleh nilai yang bagus, namun jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka sampai hari kiamat pun nilai yang bagus tadi yang kita impi-impikan, yang kita harapkan,
tidak akan pernah datang kepada kita. Sama di dalam berbagai macam aspek kehidupan. Tatkala kita sudah berusaha sekeras mungkin ya, agar bisnis kita meningkat, agar income, pendapatan kita bertambah misalnya. Namun ingatlah, kita hanya bisa berusaha saja semaksimal mungkin. Namun jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan kepada kita pendapatan yang banyak, bisnis yang meningkat, maka sekali-kali yang namanya harapan kita tidak akan pernah datang kepada kita jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkannya untuk kita. Ini maksud dari sabda Rasulullah SAW, apa-apa yang melewatimu, yang meleset darimu, maka tidak akan menghampirimu. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ini kebalikannya. Dan apa-apa yang menghampirimu, maka sama sekali tidak akan pernah meleset darimu. Maka tatkala kita memperoleh harta yang banyak misalnya ya, maka ingatlah, itu semua karena berkat takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berupa rezeki untuk kita, yang mana rezeki untuk kita ini tidak mungkin meleset ke orang lain, berpindah tangan, tidak mungkin. Tidak mungkin yang namanya rezeki, setiap manusia sudah ditetapkan rezekinya masing-masing dan tidak mungkin tertukar. Maka jangan takut rezeki kita hilang, dimakan orang ya. Karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tidak akan mungkin lari dari kita. Ini maksud dari sabda Rasulullah SAW. Apa yang menimpa kita, apa yang kita peroleh, tidak akan mungkin lari dari kita. Kebalikan dari yang sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah sesungguhnya yang namanya pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW ingin memberikan nasihat kepada kita agar kita senantiasa sabar dalam menjalani kehidupan kita ini, sabar dalam menghadapi segala rintangan yang kita peroleh. Karena sabar ini terbagi menjadi tiga. Sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, yaitu hendaknya kita sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Pak, yang namanya menjalankan ketaatan itu tidak mudah, butuh adanya yang namanya perjuangan, pengorbanan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci manusia. Siapa yang keberatan tatkala dirinya sedang enak-enak tidur, namun ternyata azan berkumandang, tatkala syahwat hawa nafsu kita mendorong agar kita senantiasa tidur, terlebih lagi jika seandainya hawanya mendukung sekali, tatkala hujan atau dingin misalnya ya, maka di saat itu keimanan kita diuji, di saat itu kesabaran kita diuji. Apakah kita mampu bersabar
untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjawab seruan Allah di waktu subuh, di waktu di mana kebanyakan manusia tidur. Maka di sini butuh yang namanya kesabaran. Meskipun surga, kata Rasulullah SAW, itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci manusia, sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang dicintai oleh hawa nafsu manusia. Siapa yang tidak menginginkan untuk meminum segelas air tatkala ia sedang berpuasa? Banyak di antara kita yang tidak dapat bersabar dalam menjalankan ketaatan, tidak sabar untuk menahan agar tidak meminum satu gelas es di siang hari bulan Ramadan misalnya. Ini tingkatan atau jenis sabar yang pertama, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar atau jenis sabar yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, yaitu sabar dari menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya maksiat itu sangatlah menyenangkan. Sangatlah menyenangkan. Makanya banyak sekali orang-orang yang terlalaikan. Karena apa? Karena sebab maksiat yang senantiasa ia lakukan. Dan ini butuh yang namanya kesabaran. Sabar untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh yang namanya kesabaran. Dan sabar yang terakhir adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan. Sabar atas segala musibah, segala cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar tatkala kita terkena musibah, terkena cobaan. Ini butuh yang namanya kesabaran. Dan apa jalan keluar atau balasan tatkala kita mampu untuk bersabar? Kata Rasulullah SAW apa? Annan nasra ma'as sabri. Yang namanya pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran. Maka tatkala kita sabar, ingatlah, dekat ataupun lambat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita, membantu kita dalam menjalankan hal-hal yang kita sabar terhadapnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa'lam annal faraja ma'al karbi, dan ketahuilah bahwasanya jalan keluar atau rasa lapang itu datang bersama dengan kesusahan, keletihan, kepayahan. Di sini juga Rasulullah SAW ingin memberikan sebuah nasihat kepada kita, bahwasanya tatkala kita letih, tatkala kita sudah lelah menunggu yang namanya pertolongan, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sifat putus asa itu adalah sifat orang-orang kafir. Adapun seorang mukmin, ia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya, akan menolong dirinya. Namun dia harus sabar.
dia harus sabar dan jangan sekali-kali dirinya berputus asa. Ya. La tai'asu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan keluar ada bersama dengan keletihan, kepayahan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya ya, kemudahan itu bersama dengan yang namanya kesulitan. Capek-capek terlebih dahulu ya. Baru nanti kita akan memperoleh hasil manisnya. Jangan sebaliknya, kita berleha-leha di awal, yang mana nanti akibatnya apa? Akibatnya di akhirnya kita akan kesusahan, kepayahan. Jangan. Kita harus semangat belajar, menuntut ilmu bagi santri-santri. Ya. Berpayah-payah, capek-capek dulu. Ya. Meskipun konsekuensinya kita harus dihukum, misalnya konsekuensinya kita dihukum tatkala tidak menggunakan bahasa Arab misalnya. Capek-capek dulu. Nanti apa? Hasilnya akan kita peroleh di kemudian hari. Gak sadar tiba-tiba ternyata, oh, bahasa saya sudah mulai meningkat, ilmu saya sudah semakin bertambah, dan lain sebagainya. Begitupun dalam hal duniawi, hendaknya kita capek-capek dulu agar apa? Agar nanti di masa tua, tatkala kita sudah pensiun, kita bisa duduk santai di depan rumah, ya, menikmati masa tua kita dengan senang. Ya. Karena apa? Karena kita sudah bekerja keras di tatkala kita masih muda, dan begitupun hal yang semisalnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya tatkala mereka mau bercapek-capek, bekerja keras terlebih dahulu. Baik. Ini adalah hadis ke-19 yang telah kita selesaikan pembahasannya dalam pertemuan kali ini. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke dalam beberapa faedah hadis dari hadis ke-19 ini. Faedah pertama yang dapat kita petik adalah mulaqafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman huwa dunah, haitsu qala ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Faedah pertama adalah hadis ini mengajarkan kita akan sifat lembut dari sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menggambarkan rasa lembut, rasa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya kepada orang-orang di bawahnya. Dalam hadis ini kepada Ibnu Abbas, sepupu beliau yang tatkala itu masih muda, masih belia. Gambarannya dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya gulam. Beliau memanggil sepupunya yang masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas, dengan panggilan yang baik. Wahai anak kecil, wahai nak, wahai sepupuku yang masih muda, yang masih belia. Beliau SAW tidak memanggil orang yang di bawahnya dengan sebutan-sebutan atau panggilan-panggilan yang buruk yang membuat orang tersebut sakit hati. Tidak. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, anna man hafizallaha hafizahullah. Faedah yang kedua yang dapat kita petik dari hadis ke-19 ini, yaitu bahwasanya siapa saja yang menjaga hak-hak Allah, menjaga syariat Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu faedah yang kedua.
Kemudian faedah yang selanjutnya adalah annaman adha'a Allah ay adha'a dinallah fa innallaha yudhi'uhu wa la yahfazuhu. Kebalikan dari faedah sebelumnya, barang siapa atau siapa saja yang menyepelekan syariat-syariat Allah, menyepelekan agama Allah Subhanahu wa taala, menyanyiakan agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menyanyiakan orang tersebut, tidak akan menjaganya, tidak akan menolongnya. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, annal insana idza ihtaja ila ma'unatin falyasta'in billah. Bahwasanya seorang manusia tatkala ia hendak meminta pertolongan, maka alangkah baiknya jika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau anjuran, hadis ini mengajarkan atau memberikan anjuran kepada kita agar kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, khususnya dalam hal-hal yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, annahu yajibu 'alal mar'i an yakuna mu'alliqan raja'ahu billahi azza wa jalla wa alla yaltafita ilal makhluqin. Bahwasanya wajib bagi seorang hamba agar ia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan bukan kepada makhluk, bukan kepada para makhluk. Karena yang namanya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat kepada kita. Ya. Kemudian faedah yang terakhir yang dapat kita petik di malam hari ini adalah hadis ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang bagi siapa saja yang mampu bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar, yang dapat bersabar menghadapi segala bentuk rintangan dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya Anda memohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.